Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya pada bulan Ramadan ini kita bisa melanjutkan pengajian 2 pekanan kita mengaji kitab Jauharatul Tauhid yang dibimbing langsung oleh Ustadz Wahyudi Abdurrahim. Adapun acara pada sore hari ini adalah pembukaan, kemudian langsung materi, tanya jawab, dan penutup. Marilah kita buka pengajian sore hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menganjak ke acara berikutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Wahyudi. Kepada Ustadz Wahyudi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sama sekalian, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita masih bisa ngaji bareng. Mudah-mudahan merupakan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya alhamdulillah kita ini pertemuan perdana di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, penuh maghfirah. Mudah-mudahan pahala kita berlipat karena ngaji di bulan Ramadan ya. Sebelumnya mungkin bisa di hidupkan rekaman Jauharatul Tauhidnya, tidak usah banyak-banyak, cukup 30 bait saja atau 35. Silakan. Alhamdulillahi ala salatihi thumma salamullahi ma'a salatihi ala nabiyyin ja'a bit-tauhidi wa qad khalat binu'ani tauhidi fa arshada al-khalqa lidin al-haqqi bi sayfihi محمد العاقب لرسل ربه وآله وصحبه وحزبه وبعد فالعلم بأصل الدين محتم يحتاج للتبيين لكن من التطويل كالتي الهمم فصار فيه الاختصار ملتزم وهذه أرجوزة لقبتها جوهرة التوحيد قد هذبتها والله أرجو في القبول نافعا بها مريدا في الثواب طامعا
السفل تجد به صنعا بديع الحكم لكن به قام دليل العدم وكل ما جزى عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدم وفسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتحقيق فقيل شرط كالعمل وقيل بل شطر والإسلام اشرحا بالعمل مثال هذا الحج والصلاة كذا الصيام فدر والزكاة ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان ونقصه بنقصها وقيل لا خلف كذا قد نقل فواجب له الوجود والقدم كذا بقاء لا يشاب بالعدم وأنه لما ينال العدم مخالف برهان هذا القدم قيامه بالنفس وحدانية منزها أوصافه سنية عن ضدنا وشبه شريك مطلقا ووالد كذا الولد والأصدقاء وقدرة إرادة وغايرات أمرا وعلما والرضا كما ثبت وعلمه ولا يقال مكتسب فاتبع سبيل الحق واطرح الرياء حياته كذا الكلام السامع ثم البصر بذي أتانا السامع فهل له إدراك أو له خلف وعند قوم صح فيه الوقف حي عليم قادر مريد. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk ke bait yang pertama. Kemarin kita sudah masuk ke bismillah, tapi baru masuk ke huruf ba lil musahabah. Belum ke bismillahirrahmanirrahim. Anwa'ul bil basmalah. Ini kemarin udah. Kemudian al ismu wa istiqaquhu. Al ismu wa istiqaquhu. Jadi ketika kita membaca bismillah itu ada kata ismun, ya kan? Ba itu lil musahabah kalau istilah dalam bahasa Arab itu. Ismun. Nah, ini kata-kata ismun itu dari mana? Wal ismu mustaqun 'indal basriyin minasumu wa huwa al-'ulu. Kalau menurut ulama-ulama Basrah, kata-kata ismun, masmuka, ismun itu artinya al-'ulu atau artinya tinggi. Jadi kalau bahasa Arab itu identitas seseorang itu dianggap sesuatu yang agung, yang tinggi. Maka di dalam di dalam hadis Nabi juga dikatakan perbaikilah nama kamu karena kelak di hari kiamat setiap orang akan dipanggil dengan namanya. Maka kita disunahkan ketika memberikan nama kepada seseorang itu dengan nama yang baik karena ismun itu al-ulu, artinya tinggi. Li'annahu ya'lu musammahu, karena dengan nama itu akan meninggikan derajat orang yang punya nama. Selain itu nama itu juga bagian dari doa. Maka jangan kemudian kita ngasih anak kita itu nama-nama yang buruk. Tidak boleh. Nah, kasih nama yang baik. Kasih nama yang itu bagian dari doa. Ketika orang memanggil Muhammad, nah itu kan orang yang terpuji. Hamad, Hamid, itu kan. Abdurrahim, Abdurrahman, itu kan bagus. Setelahnya orang-orang yang terpuji. Bahasa Jawa pun juga nggak ada masalah pakai bahasa Jawa, bahasa apapun. Intinya ketika kita memberikan nama kepada seseorang, kepada anak kita, gunakanlah
nama-nama yang itu memang mengandung sesuatu yang membuat dia itu naik derajatnya. Jangan memberikan nama yang merendahkan derajatnya. Kadang di masyarakat kita itu juga ada orang yang ingin memberikan nama kepada anaknya itu sesuatu yang kesannya itu baik, sehingga yang penting ada Arab itu kan Islam. Jadi mereka tidak bisa membedakan antara Arab dengan Islam. Arab itu ya bangsa, bahasa Arab ya bahasa Arab, tetapi beda antara Arab dengan Islam, karena Islam itu adalah agama, memang agama yang diturunkan di negara Arab, tetapi dia berbeda gitu. Sehingga sering saya temukan nama-nama itu artinya itu tidak sesuai gitu. Seperti nama Muhammad udah bagus, tetapi setelahnya itu ada namanya Muhammad Gholban namanya. Gholban itu artinya kan orang yang bodoh gitu. Nah ini kan karena ketidaktahuan sehingga ngasih namanya udah bagus Muhammad, tetapi setelahnya itu kok Muhammad Gholban, Muhammad yang bodoh. Ini kan repot gitu. Atau maunya Ibnu Syaiton atau apalah, kan anak setan. Nah, ini jangan sampai kemudian karena kita ingin baik, tetapi ketidaktahuan itu akhirnya menimbulkan ngasih nama anak kita itu sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Nama Abdullah baguslah, itu namanya nama ismun mustaq minan sumu, supaya orang yang punya nama itu derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'riful lafdzul jalalah, bismillah, Allah, ya kan. Allah ini di sini ada dua pendapat. Yang pertama kata Allah itu namanya isim alam. Jadi Allah ya Allah gitu. Tapi ada yang kedua yang mengatakan Allah itu kalau dalam bahasa Arab aslinya dari ilahun, artinya Tuhan. Tuhan kemudian ada al di depannya, al ilahun. Kemudian lamnya yang kedua itu dibadalkan, digabungkan ke lam pertama jadi al ilahun, Allahu digabung jadi Allahu. Maka jangan heran ketika kemudian ada orang seperti Cak Nun mengatakan la ilaha illallah itu sungguhnya adalah tiada Tuhan kecil, ya kan, T-nya kecil selain Tuhan besar. Karena kata-kata Allah itu artinya adalah Tuhan. Cuman kata Allah itu di dalam Islam dia adalah Tuhan yang definitif. Karena ada al tadi, al ta'rif. Makanya Tuhan definitif. Maksudnya apa? Yang namanya Allah itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu adalah apa namanya? Bermula dari kata Allah itu, atau qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu Allah. Jadi Allah itu adalah Tuhan semesta alam, Tuhan tempat kita bergantung, Tuhan kita memuji, Tuhan kita meminta sesuatu, itu adalah Allah. Tuhan pencipta alam raya itu adalah Allah. Sehingga di sini di Arab orang Kristen juga bilangnya Allah. Ya kan? Orang yang agama non muslim Yahudi ya bilangnya juga Allah gitu. Sehingga Allah itu artinya ya Tuhan gitu. Sehingga ketika masyarakat jahilah itu ditanya zaman Rasul, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Jika engkau menanyakan kepada orang-orang musyrik yang tidak percaya Tuhan, yang tidak percaya dengan kenabian Nabi Muhammad, siapakah yang menciptakan langit bumi? Maka mereka akan mengatakan Allah. Siapakah kata Allah itu artinya apa? Artinya adalah Tuhan pencipta alam. Kenapa? Apa bedanya musyrik dengan kafir? Musyrik itu mereka percaya sama Tuhan Allah, ya kan? Tetapi atau percaya sama Tuhan lah kalau bahasa kita. Tetapi dia nyembahnya ya nyembah Tuhan, percaya sama Tuhan, tetapi masih memberikan sesajen ke berhala. Kalau dulu berhala yang suka dikasih sesajen itu namanya Lata, namanya Uzza. Karena mereka sering disesajeni, sering dikasih kurban-kurban, maka di dalam berhala itu ditempati jin-jin yang kadang-kadang kalau malam itu serem, kadang-kadang ada suara aneh, ya sama lah kayak di negeri kita yang waktu yang di kampung-kampung yang masih yang masih percaya dan mistis, ketika mentuhankan benda, maka di daerah situ akhirnya jadi angker. Jadi Lata, Uzza, Mana dan lain sebagainya itu adalah berhala-berhala yang disembah, diagungkan oleh orang Quraisy. Karena mereka diagungkan, maka yang tinggal di situ adalah para jin, para setan, sehingga menjadi serem. Dan mereka itu ketika apapun meminta kepada Lata, Uzza itu, dan meminta kepada berhala-berhala itu. Tetapi mereka sesungguhnya mempercayai Tuhan Allah. Percaya pada Tuhan Allah. Tapi disebut menyekutukan. Menyekutukan artinya sekutu. Sekutu itu ada 2, ada 3, ada 4 itu namanya sekutu. Beda dengan ateis. Kalau ateis itu sama sekali tidak mengenal Tuhan, tidak percaya dengan Tuhan. Tetapi kalau musyrik itu mengakui Tuhan tetapi menyembah Tuhan lain. Makanya
orang Kristen di dalam Al-Quran disebut kafir. Lakot kafarol ladina qalu innallaha tsalitsun tsalatsa. Telah kafir. Kafir itu artinya ingkar. Telah ingkarlah mereka mengikut orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa Tuhan itu tiga. Allah itu tiga. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Rohul Kudus dan lain sebagainya. Nah, itu mereka itu dianggap kafir. Karena ingkar terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka musyrik karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah, ya kan, Allah. Hanya ada satu pendapat kalau Allah itu adalah isim alam. Ini pendapat pertama tadi, Allah itu adalah kata ilahun, Tuhan kecil tadi itu, kemudian dikasih al menjadi Tuhan besar. Tuhan besar yang Tuhan definitif. Artinya Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Terus apa bedanya Allahnya orang Islam, Allahnya orang Yahudi, Allahnya orang Kristen, Allahnya orang Buddha? Atau kalau apa bedanya Tuhannya orang Islam, Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Yahudi? Apakah di sana banyak Tuhan? Sebenarnya Tuhan Allah ya Allah, Tuhan ya satu. Aqul huwallahu ahad. Hanya persoalannya bukan di masalah Tuhan itu sendiri, tetapi persepsi manusia terhadap Tuhan. Persepsi umat Islam terhadap Tuhan adalah qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu persepsi Tuhan bagi umat Islam. Hanya persepsi umat Kristen tentang Tuhan lain lagi. Mereka percaya dengan Tuhan Bapa, Tuhan Rohul Kudus dan sebagainya. Persepsi orang Hindu ya tentang dewa-dewa. Jadi kesalahannya itu bukan berarti di sana banyak Tuhan, bukan. Kesalahannya adalah persepsi manusia tentang Tuhan. Dan yang benar, persepsi yang benar adalah Tuhan sebagaimana yang diturunkan oleh para nabi. Karena sungguhnya ajaran tauhid para nabi dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad itu sama. Tidak ada satupun ajaran tauhid itu yang berbeda antara para nabi. Perbedaan utusan atau perbedaan para nabi itu sungguhnya bukan di ajaran tauhid, tetapi furuk fikih, semacam syariatnya Nabi Adam, seumpama mereka itu pernikahan masih sesama saudara, boleh. Tetapi syariat Nabi Muhammad tidak boleh, atau setelah Nabi Adam tidak diperbolehkan menikah antar saudara. Atau semisal umpamanya atau semisal syariatnya Nabi Yusuf itu masih membolehkan manusia bersujud kepada manusia lain untuk menghormati, ya kan? Karena waktu Nabi Yusuf itu di Mesir, kemudian adik-adiknya datang dan ketahuan bahwa itu Yusuf, maka mereka itu sujud hormat kepada Yusuf, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada para malaikat, memerintahkan kepada iblis untuk sujud hormat kepada Nabi Adam. Tetapi syariat ini di dalam syariat Nabi Muhammad SAW sudah dihapuskan. Tidak ada lagi sujud kepada manusia, tidak dibolehkan. Nah, kemudian semisal apalagi orang Yahudi. Orang Yahudi itu ketika makan daging diharamkan makan syaham. Syaham itu gaji. Gaji itu tidak dibolehkan. Nah, tetapi bagi umat Islam itu kita boleh makan gaji. Orang-orang umat sebelum kita itu kalau sholat itu harus di masjid atau di gereja lah, di sinagog apalah ya. Artinya ada tempat ibadah khusus. Sementara syariat Nabi Muhammad waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Syariatnya Nabi Muhammad seluruh masjid, seluruh dunia, seluruh bumi itu boleh dijadikan sebagai masjid, tempat untuk beribadah. Bukan hanya itu, tanah ataupun debu juga suci, tohuron, untuk dijadikan sebagai sarana toharoh. Ketika tidak ada air maka dibolehkan untuk toharoh. Ini merupakan menjadi perbedaan. Jadi perbedaan antar seluruh nabi itu hanya di cabang-cabang fikih, tetapi usulnya, akidahnya semuanya sama, yaitu la ilaha illallah. Ini jika kita mendefinisikan menggunakan al tadi itu, Allah tadi itu alnya di sini adalah al ta'rif, maka implikasinya adalah di sana. Artinya Tuhan yang benar sesungguhnya adalah Tuhan perspektif atau Tuhan yang sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang definitif seperti apa yang tertera di dalam Al-Quran. Adapun yang diyakini oleh agama lain itu terkait dengan Tuhan mereka, yang mereka meyakini banyak Tuhan, itu semuanya salah dan sesat. Nah, pendapat kedua, kata Allah ini sesungguhnya bukan al, itu bukan
al-takrif istilahnya itu, bukan al-definitif, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa tiada Tuhan T kecil kecuali Tuhan T besar. Enggak, tetapi kita hanya mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Jadi kata Allah itu tidak dapat diterjemahkan menjadi kata Tuhan. Allah ya Allah, karena dia isim alam. Memang namanya seperti itu, Allah. Isim alam yang itu merupakan menurut Imam Nawawi itu merupakan Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling besar, ya kan? Bismillah, Allah. Ar-Rahman. Nah, ini sengaja saya tidak saya bacakan satu-satu karena memang di sini ada yang kurang kontekstual, maksud saya ada yang otak-atik bahasa yang itu sungguhnya sangat cocok untuk orang Arab saja, sehingga langsung saya ringkas saja. Ar-Rahman, Ar-Rahman ini ada beberapa pendapat. Yang pertama kata Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Ar-Rahman ini terkait dengan sifat kasih sayang Allah, secara global. Jadi nikmat semua itu ya Rahman gitu. Kalau Ar-Rahim itu detail daripada nikmat Allah. Ini pendapat pertama. Sehingga nikmat bisa makan, nikmat bisa bernapas, nikmat bisa bekerja, nikmat. Nah, ini detail-detailnya. Pendapat kedua yang mengatakan Ar-Rahman ini merupakan kasih sayang Allah yang diberikan kepada seluruh umat manusia, baik muslim ataupun kafir, sehingga orang kafir pun mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu tidak pilih kasih. Orang Yahudi, orang Kristen nggak ngakui Tuhan pun tetap dikasih nafas, tetap dikasih penglihatan, tetap dikasih harta, tetap dikasih macam-macam. Bahkan banyak sekali orang-orang kafir yang ateis yang tidak mengakui Tuhan itu justru kadang lebih kaya dibanding orang muslim. Itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat Allah itu bukan hanya diberikan kepada manusia, tetapi juga Rahman, kasih sayang kepada semua binatang. Ada kasih sayang yang Allah berikan juga kepada manusia, kepada binatang. Di antaranya adalah seperti sifat kasih sayang manusia dengan anaknya. Itu secara fitrah orang-orang tua itu akan sayang dengan anaknya. Kucing meskipun dia itu binatang, itu ketika dia melahirkan itu punya sifat kasih sayang kepada anaknya. Sudah ada insting untuk menyusui anaknya, mencarikan makan untuk anaknya. Burung yang nggak berakal pun demikian. Bahkan harimau itu akan melindungi anaknya bagaimanapun juga jika ada serangan hewan-hewan buas lainnya supaya anaknya tetap selamat. Jadi kasih sayang ini juga diberikan kepada sifat kasih sayang diberikan kepada makhluknya, kepada manusia, kepada binatang sekalipun. Jadi ada sifat kasih sayang. Itu Ar-Rahman. Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang mukmin saja, khusus kepada orang muslim kelak di akhirat. Sehingga kelak di akhirat itu orang kafir akan mendapatkan azab. Tidak ada satupun orang kafir yang mendapatkan nikmat Allah, rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Rahim ini hanya diberikan kepada mereka yang mendapatkan rahmat Allah yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apapun di sana ada, nikmat dunia yang ada itu seluruhnya ada di akhirat. Hanya mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatra ala qalbil bashar. Yaitu kenikmatan yang sesungguhnya di luar batas angan-angan manusia, melebihi batas kemampuan manusia. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, di surga itu ada sungai dari susu, anharun min min asal, wanharun min dari laban, musaffa dari susu yang jernih, dari madu dan lain sebagainya. Tetapi kenikmatannya sungguhnya melebihi apa yang kita bayangkan. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran-gambaran tentang surga di dalam Al-Qur'an itu dengan apa yang kita lihat saat ini, dengan apa yang bersifat fisik yang kita lihat, supaya kita itu lebih bisa membayangkan. Karena jika Allah berikan kenikmatan yang di luar bayangan kita nggak akan bisa membayangkan gitu. Tapi takribun lidhihni sami, untuk mendekatkan kepada pemahaman pendengar, pembaca ataupun hambanya ataupun umat manusia, maka surga itu diberikan kenikmatan yang itu bisa dibayangkan oleh manusia. Seperti di sana banyak pohon pisang yang bertundun-tundun, ya kan? Di sana ada buah inap itu, ada buah macam-macam lah, ada minuman. Itu semuanya itu digambarkan dengan hal-hal yang sifatnya fisik yang ada di dalam dunia, dan itu semuanya sesungguhnya adalah untuk mendekatkan kepada pemahaman manusia saja, karena sesungguhnya yang ada adalah lebih dari itu. Itu adalah sifat rahim yang Allah berikan hanya khusus kepada orang mukmin saja. Jadi
bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Nah, kalau yang tadi dengan menyebut nama Tuhan, ya kan, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tetap kemarin sudah disampaikan bahwasanya segala sesuatu yang tidak dimulai dengan Bismillah atau Alhamdulillah itu abtar atau akto, yaitu terputus. Maka setiap perbuatan amal soleh kita hendaknya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena dengan Bismillahirrahmanirrahim ini amal kita, perbuatan kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena perbedaan antara ibadah dengan al-adat, ibadah dan al-adat itu sungguhnya pada niatnya, innamal a'malu binniyat, sehingga segala sesuatu itu bergantung kepada niatnya. Seseorang yang dia itu melakukan sholat, tetapi niatnya tidak sholat, niatnya olahraga, maka tidak dianggap sholat, tapi dianggap olahraga, ya kan? Sebaliknya ketika dia makan biasa saja, tetapi dia niatnya adalah ibadah kepada Allah, agar ini rezekinya barokah, agar kita bisa beribadah dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita, maka itu menjadi bernilai ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka segala sesuatu disunahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di bait selanjutnya, alhamdulillahi ala salatihi, tsumma salamullahi ma'a salatihi. Alhamdu itu artinya asana atau pujian. Alhamd. Nah, di dalam hadis sebelumnya disampaikan juga bahwasanya kullu dzibalin lam yubda fihi bil hamdalah fa huwa abtar, ya kan? Segala perbuatan yang tidak dimulai dengan hamdalah itu dianggap terputus, sehingga para ulama kemudian menggabungkan antara dua hadis, karena hadis yang pertama mengatakan sesuatu yang tidak dimulakan dengan bismillah itu terputus, hadis lain mengatakan sesuatu yang tidak dimulakan dengan hamdalah itu terputus. Kemudian para ulama menggabungkan dua hadis ini dengan beristimbat bahwasanya ketika kita memulai sesuatu maka kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ketika kita mengakhiri sesuatu kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, lillah bagi Allah. Ala sholati, alhamdulillah ini bukan sekadar ucapan, ya. Jadi ketika kita itu sana ataupun kita itu memuji Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bukan hanya memuji di lisan saja, tetapi dengan amal perbuatan kita. Artinya ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebaikan, meskipun kita sudah alhamdulillah, tetapi kenikmatan itu kita gunakan kepada sesuatu yang menyalahi aturan Allah, maka kita belum sepenuhnya bersyukur. Misal kita mendapatkan nikmat uang misalnya, tapi kemudian kita gunakan untuk maksiat, untuk beli hal-hal yang diharamkan Allah, untuk beli khamr, untuk macam-macam, untuk berjudi dan sebagainya, maka alhamdulillah itu hanya ada di dalam bibir kita. Syukurnya hanya di dalam bibir. Maksudnya kita bersyukur adalah kita kita berusaha untuk bersyukur, mensyukuri, berterima kasih atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita secara lisan, tetapi juga kita berterima kasih melalui amal perbuatan. Ya, ketika kita mendapatkan uang, maka uang yang sudah diberikan oleh Allah itu kita gunakan untuk hal-hal yang baik, untuk menafkahi keluarga misalnya, untuk kita memberikan makanan-makanan yang baik, untuk kita sedekahkan dan lain sebagainya. Karena kenikmatan itu sesungguhnya akan hilang. Maka ketika seorang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur dan menggunakan kenikmatan itu sebaik mungkin. Ada cerita Israiliyat. Cerita Israiliyat itu cerita yang mungkin benar, mungkin tidak, karena itu berasal dari cerita-cerita Bani Israel. Ada seorang yang miskin. Orang miskin, satu keluarga yang dia itu untuk makan saja sulit. Kemudian dia berbicara kepada istrinya, berbicara kepada suaminya, wahai suamiku, kita ini mau makan aja sulit begini, tiap hari kadang makan, kadang enggak. Nabi Musa itu seorang nabi yang dia itu bisa langsung berbicara dengan Allah. Wa kallamallahu Musa takliman. Jadi Nabi Musa itu bisa langsung berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak minta saja kepada Nabi Musa supaya kita itu menjadi kaya? Kata suaminya, benar juga. Akhirnya mari kita temui Nabi Musa. Akhirnya mereka berangkat, ya kan, menemui Nabi Musa, menyampaikan hasratnya, keinginannya, wahai Nabi Allah,
kami ini miskin. Engkau kan bisa langsung berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon istilahnya itu supaya engkau doakan kepada kami supaya kami ini menjadi kaya. Kemudian Nabi Musa berdoa dan akhirnya dikabulkan doanya hanya dengan syarat katanya bahwa engkau akan dikabulkan menjadi kaya tapi hanya 1 tahun. 1 tahun saja. Akhirnya benar seorang ini dikabulkan doanya, mempunyai peluang usaha dan usahanya bisa cepat sekali berkembang dan kaya raya. Tetapi kemudian suami bilang sama istrinya, "Wahai istriku, Allah telah mengabulkan doa Nabi Musa. Kita sekarang menjadi kaya raya, tapi hanya 1 tahun. Karena ini hanya 1 tahun, kita gunakan kesempatan ini untuk beribadah kepada Allah. Kita gunakan kesempatan ini untuk berinfak, bersedekah sebanyak-banyaknya." Akhirnya orang ini rajin bersedekah, rajin membantu orang, rajin sekali. Sampai tidak terasa sudah setahun. Dia masih sedekah sampai melebih setahun, sampai 2 tahun. Nabi Musa heran. Ini Allah kan katanya ingin mengabulkan hanya 1 tahun saja. Ini sudah lebih dari setahun, sudah 2 tahun. Ini orang kok masih kaya terus, gitu kan? Ditanyakan kepada Allah, maka Allah menjawab, ini kisah Israiliyat ya. Kisah Israel itu kisahnya Bani Israel yang bisa benar, bisa salah. Maka dikatakan, wahai hambaku, bahwasanya engkau itu telah membukakan pintu rezeki kepada hamba-hambaku yang lain. Karena engkau telah membukakan pintu-pintu rezeki kepada hamba-hambaku yang lain, maka pintu rezekimu pun aku buka lebar-lebar. Dan ini sesungguhnya sesuai dengan firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika engkau itu bersyukur kepadaku, maka engkau akan aku tambah nikmatnya. Tetapi ketika engkau kufur, maka aku beri azab yang sangat pedih. Azab di sini bisa 2 macam. Bisa azab di dunia, bisa azab di akhirat. Azab di dunia seperti kisah-kisah Qarun di mana ia tidak mau memanfaatkan hartanya dengan baik. Dulu dia miskin, kemudian minta kepada Nabi Musa untuk didoakan. Kemudian didoakanlah Nabi Musa, kemudian menjadi kaya raya. Tetapi setelah kaya diminta zakat sama Nabi Musa, tidak mau berzakat. Itu siapa? Qarun. Qarun itu sewaktu itu semua orang itu ketika melihat dia itu berandai-andai ya, andai saya itu seperti Qarun. Andai saya itu seperti Qarun, duitnya banyak, bisa ini, bisa beli mobil, bisa bangun rumah, bisa jalan-jalan ke sana kemari, bisa ke Eropa, ke Amerika, ya kan, ke Jepang dan sebagainya kan. Semua orang itu berkeinginan seperti hanya Qarun, tetapi Qarun ini orang yang tidak bersyukur, tidak pandai mengucapkan alhamdulillah, tidak nyadar bahwa segala sesuatu itu sungguhnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah. Diminta zakatnya tidak mau. Tetapi apa yang terjadi? Dalam kondisi seperti ini, si Qarun ini orangnya itu bukan hanya suka bermewah-mewah, tetapi juga menunjukkan kemewahannya di depan umum, sehingga orang lain itu iri. Maka saya kadang agak gimana gitu ketika ada vlogger yang dia itu mempertontonkan rumahnya yang luar biasa, ya kan, kemudian hartanya yang luar biasa, mobilnya yang mewah-mewah dan lain sebagainya itu dia tampakkan kehidupan dia yang dengan kemewahannya. Dan kadang ada yang barangkali dia ustadz juga yang juga kadang seperti itu gitu. Ini sangat disayangkan karena memang sesungguhnya harta itu bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk dimanfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qarun itu seperti itu. Jadi dia punya harta, tetapi harta dia itu dipamerkan, sehingga ketika ada orang yang lewat, ada orang yang melihatnya itu merasa terperangah, merasa iri dan merasa ingin seperti Qarun. Tetapi apa yang terjadi? Karena ia tidak mampu menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau berzakat, tidak pandai bersyukur, maka inna adzabi lasyadid. Azab Allah itu turun seketika. Seluruh harta Qarun itu tenggelam. Maka kalau di Mesir di sini itu ada namanya Buhairah Qarun istilahnya itu. Ada Buhairah itu telaga Qarun, tempat dulu di mana itu
Qarun tinggal di situ, gudangnya di situ, dan ditenggelamkan di situ. Jadi telaga yang cukup luas. Konon disitulah Qarun itu tinggal, disitulah istananya Qarun, disitulah gudang kekayaannya Qarun, yang pada mulanya dia itu merupakan orang yang kaya raya, yang suka memamerkan kekayaannya di depan umum, pada akhirnya tenggelam. Maka janganlah kemudian ketika siapapun Anda, umpamanya saya atau siapapun kaya raya, jangan kemudian dipamer-pamerkan, buat vlog, buat YouTube, kemudian tampakkan rumahnya yang mewah, mobilnya yang mewah, karena kita sendiri sungguhnya dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berdoa di dalam pagi dan petang kita, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hamah wa min kulli ainin walamah. Saya berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dari setan. Ya kan, kalimatil tammah min kulli syaitonin wa hamah wa min kulli ainin, dan juga saya berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dari ainin. Ain itu penyakit ain. Ain itu orang-orang yang hasad. Jadi kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang hasad, karena bisa jadi ketika kita memamerkan kekayaan kita, ada di sana orang-orang yang hasad kepada kita, sehingga dia itu berbuat dengki, berbuat jahat kepada kita, atau menyantet, mengirim teluh dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kedua, ada orang-orang yang dia itu miskin, akhirnya punya tamaniat, punya ingin, saya ingin seperti itu, saya ingin seperti itu, sehingga dia itu menularkan sifat buruk kepada orang lain, menularkan sifat tidak baik kepada orang lain, karena tamaniat atau keinginan atau tumuhan dia itu akhirnya bersifat keduniawiyahan saja. Yang ketiga, akhirnya orang tidak bersyukur karena dia melihat atasnya, dia ingin seperti Qarun, seperti orang kaya raya itu. Dia tidak melihat bahwa sesungguhnya di samping dia, di bawah dia, tetangga dia itu masih banyak orang yang tidak punya rumah, atau rumahnya reog, atau mau makan sehari-hari saja susah, mau nyandang susah, mau beli pakaian untuk anaknya susah, seperti itu. Maka kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berdoa dari setan, supaya kita terhindar dari penyakit ain, supaya kita terhindar dari sifat hasad. Maka qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri naffatsati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. Ya kan? Kita juga berlindung kepada Allah di dalam surat Al-Falaq itu dari sifat orang-orang yang hasad kepada kita. Karena ketika sudah ada orang yang hasad, apalagi kemudian hati kita itu kotor, hati kita tidak bersih, maka akan sangat mudah sekali terkena penyakit apa istilahnya itu, penyakit ujub dalam diri kita. Orang lain juga mudah menyerang kita, mudah hasad kepada kita, dan ini sangat berbahaya. Maka alhamdulillah di sini bukan sekadar adalah ucapan alhamdulillah, ucapan lisan saja, tetapi bagaimana alhamdulillah tadi bisa terpraktekkan, bisa terrealisasikan dengan menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu ke jalan yang baik, ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan harta, maka dimanfaatkan harta itu untuk bersedekah, berinfak, karena sungguhnya apa yang kita sedekahkan, apa yang kita infakkan, termasuk untuk keluarga kita, untuk nafkah keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk diri kita sendiri, itu semuanya dengan niat ibadah akan kembali kepada kita. Kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika harta itu diinfakkan, harta itu sungguhnya tidak hilang, tetapi itu menjadi simpanan pahala bagi kita kelak di akhirat. Ketika seorang suami memberikan hartanya kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, itu harta yang dia keluarkan itu tidak hilang, tetapi itu bernilai ibadah. Itu akan menjadi tabungan pahala dia besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika dia punya kelebihan harta, dia juga bisa membantu orang lain, ya fakir, miskin, pengemis dan lain sebagainya. Itu sungguhnya harta yang kita berikan itu juga tidak hilang, tetapi itu menjadi tabungan pahala kita kelak di hari kiamat. Sesungguhnya ketika kita berinfak, itu kita sesungguhnya sedang membangun istana, kita sedang membeli batu, kita sedang membeli baja, kita sedang membeli semen untuk membangun istana di surga. Maka kita diharamkan, bagi seorang muslim itu diharamkan untuk bersifat pelit, bakhil. Ada hal-hal yang harus dikeluarkan, ada menjadi hak diri kita, ada menjadi hak orang lain, yang itu ada di dalam harta kita. Oleh karena itu para ulama mengatakan
kewajiban harta itu bukan hanya zakat. Jadi ketika kita sudah berzakat, tetapi para ulama mengatakan ketika ada orang lain yang membutuhkan, di sana ada hak lain selain zakat. Apa itu? Yaitu sedekah, infak, ya kan? Demikian. Baik, kita kembangkan insya Allah dalam dialog. Jadi kita hari ini dapat faedah pertama, alhamdulillah, baru alhamdulillah ya. Mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu tadi penyampaian dari Ustadz Wahyudi Abdurrahim. Dipersilahkan kepada teman-teman dan jamaah bagi yang ingin bertanya untuk open mic. Mohon izin bertanya, Ustadz. Tadi disampaikan terkait dengan yang memamerkan harta begitu ya, Ustadz. Itu kan contohnya Korun begitu, dia yang memang tabiatnya buruk gitu. Nah, bagaimana dengan kasus sekarang ini yang mungkin gitu selebritas atau Ustadz di TV itu yang dia bukan memamerkan tapi istilahnya kayak menunjukkan dari Allah begitu, tapi dengan niat bahwa harta yang saya peroleh ini sebenarnya karena saya bersedekah gitu, bukannya itu memotivasi orang lain juga untuk turut bersedekah begitu, Ustadz. Mohon pandangannya. Sebenarnya sebaik sedekah itu sedekah yang sir, yang tidak diketahui orang lain. Jadi tangan kanan bersedekah itu tangan kiri tidak tahu, istilahnya seperti itu. Itu sebaik-baik sedekah. Ya, kita tidak usah pamer lah, saya punya duit banyak, saya sedekah sini, saya sedekah sini, ya kan? Aslinya seperti itu. Tapi kalau dia niatnya untuk apa namanya memotivasi yang lain mungkin. Tetapi sesungguhnya sebaik-baik sedekah itu yang diam-diam, tidak usah dipamerkan di sana sini, karena itu berbahaya. Bisa saja dia awal niatnya itu untuk memberikan motivasi yang lain, tetapi nanti bisa jadi di dalam dirinya nanti ada rasa riak. Kalau tumbuh riak di dalam hatinya, muspro hilang itu sedekahnya itu. Jadi nggak ada gunanya itu. Jadi kita sedekah ke sana kemari luar ke mana-mana itu, kalau sudah ada riak di hati, udah itu sudah nilai sedekahnya hilang. Wallahu a'lam. Di sana sedang azan ya, Ustadz? Iya, Tunggu dulu. kelihatan. Baik, intinya jika dia itu merasa aman dari penyakit riya, bolehlah. Tetapi ini sangat rawan, sangat riskan. Infak yang baik, sedekah yang baik itu yang sifatnya itu diam-diam dan tidak menunjukkan kepada orang lain. Wallahu a'lam. Baik, kepada Khairul Amal, apakah sudah cukup jelas? Insyaallah sudah cukup jelas, Ustadz. Sama kalau boleh satu lagi pertanyaan, Ustadz, terkait dengan riya tadi. Saya kurang lebih pernah membaca begitu ya, bahwasanya orang yang tidak melakukan sesuatu karena takut dibilang riya, maka sesungguhnya dia riya. Tapi kalau dia melakukan sesuatu karena ingin dilihat orang, tandanya dia syirik begitu ya, Ustadz, kalau kurang lebih begitu. Nah, sebenarnya bagaimana sih Ustadz kiat-kiat apabila mungkin memang kita dalam kondisi yang tidak bisa tertutup begitu, Ustadz. Nah, kita niatnya insya Allah memang untuk tidak ria begitu, tapi keadaan yang mungkin
menyebabkan ada bisikan-bisikan begitu Ustaz. Nah, mungkin dari Ustaz bagaimana untuk mengatasi itu? Bisikan-bisikan itu sering terjadi. Maka ketika kita hendak bersedekah, hendak apapun juga kita mulai dan bismillah. Bismillah, bismillah, saya sedekah, bismillah. Dengan mantap hati. Yang kedua, kita tanamkan kita itu tidak niat apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketika terdetik sesuatu, berarti itu dari setan. Ketika ada, oh kamu ini ya, oh jangan macam-macam lah supaya kita dipuji apa, itu berarti di setan yang membisikin kita supaya apa? Supaya amal kita itu terbakar, hilang. Maka ketika muncul detikan itu segeralah beristighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Maka insya Allah selamat. Karena kalau kita sampai terjatuh ke dalam riya, kita ingin dipuji, apa ya? Nah, ciri-ciri ikhlas itu apa? Itu adalah ketika kita itu bersedekah atau apapun, udah sedekah udah hilang, setelah itu kita lupa udah, nggak ingat itu. Sama persis seperti kita habis buang hajat itu, selesai udah nggak pernah diingat-ingat tadi ngapain, apa yang kita buang itu nggak diingat-ingat itu. Nah itu ikhlasnya seperti itu. Kita zakat, kita sedekah apa udah sudah. Setelah itu udah serahkan sama Allah, nggak kita ingat-ingat lagi udah. Itu berarti kita ikhlas itu. Tapi kalau kita ngomong ke orang lain, oh kemarin saya sedekah, oh kemarin ini, nah itu sudah. Jadi ketika kita berbuat itu jangan kemudian diungkit. Nah itu berbahaya itu. Itu bisa menghilangkan sifat ikhlas kita dan akan menimbulkan sifat riya. Ketika itu muncul, amal perbuatan yang sudah kita jalankan itu akan terbakar, hilang dengan sendirinya, sehingga kalau di hari kiamat itu kita tidak akan mendapatkan apapun juga. Ada sebuah hadis mengatakan ada orang yang di dunianya itu berjihad, yang satu lagi rajin bersedekah, ya kan? Tapi dua-duanya ini riya. Maka ketika dia meninggal dunia, kalau di akhirat dia senang, dia ingin berjalan di tempatnya orang-orang mujahid. Tetapi sama malaikat ditahan, berhenti. Loh kenapa berhenti? Kamu jalanmu nggak ke sini, jalanmu ke sana, bukan ke surga tapi ke neraka. Kaget dia. Loh kok jalan saya ke neraka? Saya akan berjihad, saya akan syahid. Benar kamu syahid, tetapi dulu waktu di dunia kamu niat supaya dipuji orang, dan waktu di dunia orang-orang sudah memuji kamu, sudah selesai urusan. Sekarang tempat kamu di neraka. Loh kan? Yang satu lagi jalan menuju pintu tempat orang-orang yang sedekah. Ikut ngantri, ikut bareng-bareng, ditahan oleh malaikat. Berhenti. Loh kenapa? Jalan kamu bukan di sini. Loh ini kan pintunya orang sedekah. Iya, tapi jalanmu bukan ke sini, jalanmu ke sana. Ditunjukkan ke neraka. Kaget dia. Loh kok jalan ke neraka, kenapa? Karena waktu engkau bersedekah di dunia, niat kamu itu dipuji oleh orang lain. Dan semua orang pada waktu itu sudah memuji kamu. Sehingga apa yang kau inginkan sudah dapat, selesai. Sekarang karena engkau waktu di dunia itu riya, tempat jalanmu ke sana, ke neraka. Ya ini kan sayang. Udah syahid, tetapi ternyata nggak syahid, tapi sangit istilahnya kan. Dan nggak dapat apa-apa gitu. Malah masuk neraka kan. Sudah berinfak sedekah banyak-banyak, tapi karena dia itu rajin vlog, memvlogkan, memamerkan sedekah dia, akhirnya dia timbul rasa iri, rasa apa? Rasa takabur, rasa sombong, rasa riya, ya kan? Kemudian bikin orang lain iri, bikin orang lain macam-macam, hasad. Nah, ini akhirnya kan menimbulkan masalah. Maka vlog itu bagus kalau niatnya baik, tapi hati-hati. Salah niat dikit aja habis perbuatan kita yang baik, yang bagus-bagus itu musproh hilang dengan seketika. Hati-hati. Nah, wallahu a'lam. Baik, kemudian ada pertanyaan lewat jalur pribadi, Ustadz. Saya bacakan. Dalam buku-buku tertentu yang beredar di Indonesia, banyak buku menganjurkan zikir dengan Asmaul Husna dengan jumlah tertentu, misal 300 atau 1000, untuk mendapat fadilah tertentu. Apakah ada dasarnya, Ustadz, seperti itu? Karena yang di buku tersebut tidak disebutkan biasanya dalilnya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya asmaul husna, maka berdoalah dengan asmaul husna. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita berdoa dengan asmaul husna. Ya Hayy ya Qayyum, ya Hayy ya Qayyum. Ibnu Taimiyah dulu itu kalau dari subuh sampai sampai matahari terbit itu yang dibaca ya Hayy ya Qayyum bi rahmatika nastaghits, ya Hayy ya Qayyum bi rahmatika nastaghits, ya itu aja dibaca sampai terbit matahari. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits, ya Hayyu ya Qayyum, wahid zat yang maha hidup, ya kan?
hanya dengan rahmat-Mu kami mohon pertolongan. Birahmatika nastaghits. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghits. Boleh. Adapun jumlahnya mau dibatasi, enggak dibatasi, boleh. Karena memang berdoa dengan tawasul Asmaul Husna itu seluruh ulama sepakat itu dibolehkan, bahkan itu dianjurkan. Maka jangan heran ketika orang berdoa itu sering ya Hayyu ya Qayyum atau ya Jabbar atau apalah ya kan, dengan nama-nama Asmaul Husna itu. Silahkan kalau masalah. Wallahu a'lam. Semoga bisa ditangkap oleh yang bertanya. Ini ada pertanyaan yang akan menjadi pertanyaan terakhir pada sesi sore hari ini, Ustadz, dari chat pribadi juga. Mohon izin bertanya, Ustadz, bagaimana apabila seseorang secara batin sebenarnya ia belum ikhlas, namun ia tetap berusaha untuk senantiasa mengucapkan Alhamdulillah. Apakah ikhtiarnya tersebut dapat digolongkan ke dalam mendapat rahmat dari Allah? Mudah-mudahan ya, karena kalau ikhlas itu kan sebenarnya amal hati. Kita berlatih itu boleh, melatih itu boleh, selalu berlatih. Sering-seringlah beristighfar. Sering-sering beristighfar karena kita itu tidak tahu apa yang terdetik dalam hati kita. Mudah-mudahan dengan banyak istighfar itu apa yang terdetik dalam hati kita yang kurang baik, meskipun tidak dosa ya, sesuatu yang tidak selama itu belum diucapkan, itu kadang ada hal-hal yang ketika niat salah itu amal kita jadi muspro gitu. Artinya ketika kita riya, kita apa, itu meski itu amal hati, tetapi itu meskipun tidak diucapkan, tapi itu membuat amal perbuatan kita itu hilang. Maka karena kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hati kita, maka kita itu harus sering-sering beristighfar. Qul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Jadi kata Allah, sering-seringlah beristighfar. Sering-seringlah beristighfar karena Allah itu Maha pemberi maaf. Dan keuntungan lain sering banyak beristighfar itu adalah kita akan mendapatkan limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang rezekinya itu susah, sering-sering beristighfar. Wa qul astaghfiru innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan dari langit. Wa yumditkum bi amwal, kemudian Allah akan memberikan harta yang sangat banyak. Wal banin, orang-orang yang mandul ya kan, yang tidak punya anak, sering-sering juga beristighfar. Itu kan sebagai wasilah, syarat ya kan. Maka Allah akan memberikan anak. Wa yaj'alakum jannatin. Dikasih surga, wanharo, dan air yang mengalir di surga, atau dikasih taman, atau dikasih kalau seorang petani mungkin pertaniannya itu seperti taman surga yang luar biasa. Kalau pedagang berarti hartanya melimpah. Nah, ini makanya fadilah atau keutamaan istighfar itu sangat luar biasa. Selain istighfar itu mampu membersihkan hati kita dari penyakit hati itu seperti riya, seperti sombong ya kan, seperti hasad. Istighfar selain membersihkan hati kita dari penyakit hati, tetapi ia juga punya implikasi lain, bahwasanya Allah akan melimpahkan banyak rezeki kepada kita. Orang yang tidak punya anak pun akan diberikan anak, orang yang miskin akan dikayakan. Setidaknya dengan beristighfar itu Allah akan mudahkan kita jalan menuju surga. Maka kata astagfirullah itu sesungguhnya sangat mudah di lisan, sangat mudah. Hanya beberapa kalimat. Astagfirullah. Lihat apapun astagfirullahaladzim, astagfirullah. Maka kita biasakan itu untuk mengikis berbagai penyakit hati. Hati manusia itu sesungguhnya seperti cermin. Ketika kita melihat cermin, ketika kita cermin yang banyak dosa, itu adalah cermin yang tertutupi oleh debu-debu. Tetapi dengan banyak istighfar, debu itu akan hilang sedikit demi sedikit, seakan-akan kita itu membersihkan cermin. Ketika cermin itu bersih, kita pantulkan dengan cahaya, maka akan mantul langsung. Cahaya itu ibarat adalah nur ilahi. Cahaya Allah Subhanahu wa taala, cahaya ilmu, cahaya iman, itu akan mantul. Tetapi ketika hati kita itu jarang istighfar, jarang bertaubat, maka debu itu akan numpuk dan cermin itu akan tertutup oleh debu, sehingga ketika ada sinar yang memantulkan ke sana, dia tidak bisa mantul. Karena dia penuh dengan dosa, penuh dengan debu gitu. Maka harus selalu dibersihkan terus. Setiap saat dibersihkan. Ketika kita sering beristighfar, otomatis hati kita itu akan menjadi cermin yang sangat jernih, sehingga akan sangat mudah menerima kebenaran. Orang yang jarang beristighfar itu akan sulit menerima kebenaran. Dikasih nasihat ngeyel, dikasih masukan tidak menerima, dia sombong, apa macam-macam lah. Jadi sifatnya itu ujub, merasa lebih.
karena itu jarang beristighfar. Tapi orang yang sering beristighfar, hatinya lembut, kasih nasihat langsung, kasih nasihat senang, berterima kasih karena ada orang yang menasihati. Karena sungguhnya sesama muslim itu adalah saling nasihat menasihati. Wallahu a'lam. Ustadz Afwan, ini tadi ada satu pertanyaan menyusul dari pertanyaan tadi, boleh Ustadz? Silakan. Kalau istighfar bisa dengan lisan saja, tapi kalau bersyukur tidak cukup dengan lisan alhamdulillah saja, tapi harus diikuti dengan tindakan. Begitu ya Ustadz? Sesungguhnya bersyukur pun ketika kita bilang alhamdulillah itu kita sudah berpahala. Tetapi ketika kita itu menggunakan harta kita ke maksiat, ya itu kita dapat dosa. Tapi alhamdulillahnya sungguhnya pahala gitu. Kita ngomong alhamdulillah itu udah pahala, tapi itu ininya dapat dosa maksiat gitu kan. Ketika kita astagfirullahaladzim, tapi masih maksiat, misalnya kita apa namanya? Ketika kita astagfirullah kita terampuni, tapi kita maksiat ya kita dapat dosa lagi gitu. Bagaimana orang yang maksiat tobat gitu kan? Yang namanya tobat itu adalah ketika kita itu berusaha berjanji kepada diri kita, berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi lagi. Tetapi ketika kita jatuh lagi dan kita sebenarnya kita sudah niat untuk tidak melakukan itu, tapi kok dilalai jatuh lagi, ya istighfar lagi gitu. Allah Maha Pengampun. Tapi jangan disengaja, nanti istighfar, membuat lagi, nanti istighfar lagi, ya, ini nggak boleh. Tetapi ketika itu sudah di luar kemampuan kita, ternyata kita jatuh, beringat fastaghfaruli dunubi mulai. Jadi ketika kita ingat apa namanya berbuat maksiat, maka kita langsung fastaghfiruli dunubi itu kita langsung beristighfar kepada Allah. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi tetaplah istighfar ya dengan amal, dengan istighfar ya kita tidak bermaksiat. Tetapi ketika kita jatuh maksiat, segera beristighfar. Insya Allah Allah tetap akan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah itu tadi pertanyaan terakhir pada sore hari ini. Mohon berkenan Ustadz untuk menutup dengan doa. Sebelumnya mari kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil malil a'la ila yaumiddin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirnahu ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najina minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma irfa'na al-bala wal waba wal mihan wa ta'al bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah kita telah berada di penghujung acara. Semoga apa yang kita lakukan pada sore hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Saya Muhammad Syarif Hidayat sebagai MC mewakili teman-teman memohon maaf apabila dalam pelaksanaan pengajian ini banyak kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Terima kasih izin live.